didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Hazanah Islam dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan Prof. Nasar di sini. Tadi sudah dijelaskan mengenai dua Al-Quran secara umum begitu ya Prof ya. Nah, namun kan yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Bagaimana caranya kita bisa memahami konteks dan pesan Al-Quran dan maknanya khususnya bagi orang yang memang tidak bisa berbahasa Arab, Prof? Iya, bagus. Jadi sekarang ini kita akan fokus membahas tentang Quran Tadwini ini. Kita tidak membahas Quran Takwini dalam bentuk alam semesta ini kan. Nah, kitab suci Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab aslinya ya kan. Ya, jadi pertanyaan kita, sejak kapan Al-Quran ini berbahasa Arab? Kan ini kan ada bertingkat-tingkat. Ketika Allah yang punya firman ini terucapkan, apakah itu berbahasa Arab atau tidak? Atau bahasa lain? Ketika Allah menurunkan Taurat dari dirinya kepada Lauhul Mahfuz, apakah dia memang sudah dari sananya berbahasa Hebrew atau Ibrani? Ketika kitab suci lainnya seperti Injil menggunakan bahasa Suryani, ya, siapa yang membahasa Hebrew-kan Taurat, siapa yang membahasa Suryani-kan Injil, siapa yang membahasa Arab-kan Al-Quran? Apakah memang dari sananya Allah turun di Lauhul Mahfuz itu macam-macam warna bahasa? Atau di sana itu tidak kenal atribut bahasa, only meaning di situ, hanya maksud di situ. Nanti Jibril inilah yang menyicil ke nabi-nabinya Tuhan, nabinya Allah. Oh, karena Nabi Musa itu menggunakan bahasa Hebrew, maka Tauratnya harus menggunakan bahasa Hebrew. Oh, karena Nabi Isa itu menggunakan bahasa Suryani, maka kitab sucinya Jibril membahasa Suryani kan. Oh, karena Nabi Muhammad ini Nabi berbahasa Arab, maka Jibril yang membahasa Arabkan. Jadi apakah Jibril yang membahasa Arabkan Al-Quran, atau dari sononya memang bahasa Arab? Ada juga hadis Nabi dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang paling berat difahami Rasulullah ialah ketika wahyu itu turun dalam bentuk bunyi lonceng. Jadi semacam kode Morse. Nabi kadang-kadang berkeringat di musim dingin untuk menerjemahkan, mengartikulasikan suara bunyi lonceng itu menjadi sebuah redaksi, sebuah narasi kata-kata. Jadi bisa juga dipahami kalau begitu Nabi dong yang membahasa Arabkan bunyi lonceng itu kan. Nah, pertanyaan siapa yang membahasa Arabkan Al-Quran, apakah dari sananya atau Jibril atau Nabi Muhammad? Itu ada perdebatan dalam ulama tafsir. Tetapi kita pahami bahwa Quran itu bahasa Arab, katakanlah memang dari sananya berbahasa Arab. Nah, bagaimana caranya memahami Quran bahasa Arab ini sementara kita bukan orang Arab? Jadi peluang untuk lebih memahami Quran ini ialah orang yang ngerti bahasa Arab daripada orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Karena kalau Quran itu kan susah diterjemahkan. Ya, contohnya bahasa Qurannya tentang cinta itu ada 14. Sedangkan bahasa Indonesia kita itu cinta semua, itu cuma satu-satunya cinta. Di sini dipisahkan mulai dari cinta palsu, cinta monyet sampai cinta ilahi, mahabbah, bertingkat-tingkat tuh. Cintanya suami, cintanya istri beda, cintanya ibu, cintanya anak beda. Nah, kita cinta semua kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami bahasa Arab ini? Nah, di sini saya ingin jelaskan dulu sebelumnya bahwa Quran itu sebetulnya ada Quran tampil sebagai kalamullah. Ada juga Quran sebagai kitabullah. Quran yang kita pegang ini Bapak Ibu, inilah Quran sebagai kitabullah. Dicetak oleh percetakan, bahannya kertas, tintanya mungkin ya tinta buatan dari mana gitu ya. Jadi ini adalah terproduksi, ada pabrik Al-Quran ya kan. Nah, ini adalah Quran sebagai kitabullah. Ada lagi Al-Quran dalam level kalamullah.
tinggalnya di atas sana tuh, di langit itu. Ya. Apakah Quran di sana itu simetris dengan di sini? Ya tentu tidak beda ya kan. Tapi dalam pembahasan tafsir kami nanti, kami tidak menyamakan, saya tidak menyamakan antara Quran yang ada di sini dan Quran yang ada di sana. Karena persamaannya pasti, tetapi nanti ada distingsinya, perbedaannya sedikit ya. Dalam arti pengadresannya. Contohnya gini. Quran yang ada di tangan kita ini Bapak Ibu, itu sudah berbahasa Arab, beratribut Arab. Dan siapapun bisa membaca ini, kitab ini. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, ya, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hudal lil muslimin saja. Tapi siapapun menjadi petunjuk. Siapapun merasa anak cucu Adam, ini menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi petunjuk ini bukan hanya umat Islam saja, tapi semua umat manusia seniscayanya menggunakan ini petunjuk. Jadi ini sangat universal. Akan tetapi Quran yang ada di sana, yang di level paling tinggi, itulah yang disebut dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang di sana itu petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi hakikat pemahaman pendalamannya itu, itulah yang hanya bisa diakses oleh orang yang bertakwa. Apakah kita semua bertakwa? Muttaqun semuanya. Ya, tidak gampang menjadi orang muttaqin, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, wa yaqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ada lagi dalam surah Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra. Orang bertakwa itu adalah yang membelanjakan hartanya dalam keadaan longgar dan yang sulit. Fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid, dia mengendalikan dirinya, tidak mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anil nas, memberikan pemaafan kepada orang. Nah, kalau tidak seperti ini berarti tidak disebut muttaqin, berarti susah membaca ayat yang di atas sana. Jadi pemahaman hakikat Al-Quran itu ada yang bisa dipahami semua orang, ada yang hanya bisa dipahami oleh orang mungkin para wali lah, orang yang suci. Maka itu semakin bersih hati kita, semakin banyak yang bisa kita pahami dari Al-Quran. Kalau kita kotor hatinya, sejauh hanya diucapkan di sini bisa kita paham. Jadi petunjuknya Quran itu juga bertingkat-tingkat. Ada petunjuk untuk orang awam. Ada petunjuk yang bisa dibaca juga oleh orang yang khawas. Ada petunjuk oleh orang khawasul khawas. Ada petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh Nabi. Itulah yang pertemuan kita yang lalu. Quran itu ada yang disebut dengan ibaratul Quran. Ya. Untuk orang-orang yang pemula gitu ya, bisa baca Qur'annya, bisa baca terjemahnya, itu ibaratul Quran. Kalau sudah mampu memahami secara ilmiah, kata demi kata tafsirnya Quran, itu disebut dengan sudah memahami isyaratil Quran. Kalau dimensi batinnya Al-Quran sudah bisa dipahami, karena Quran ini kan juga punya makna batinnya, itulah yang disebut dengan orang-orang yang memahami ya lataiful Quran. Dan para nabi atau yang memiliki unsur kenabian yang tertentu itu sudah bisa memahami apa yang disebut dengan haqaiqul Quran. Jadi tidak gampang memahami Al-Quran, bersusun-susun, bertingkat-tingkat. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan bahasa Arab Quran. Katakanlah bahasa Arab itu, kenapa dipilih bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa spiritual yang paling lengkap. Kalau bahasa Indonesia itu bukan bahasa spiritual yang lengkap. Maka itu kalau satu baris Al-Quran biasanya kan 3 baris terjemahannya kan. Bahasa Jawa, bahasa Bugis itu lebih bagus menerjemahkan Quran secara letterlet daripada bahasa Indonesia. Ya, terpaksa harus ada dalam kurung. Dalam kurung itu tafsir sebetulnya. Tetapi bahasa Indonesia kita itu sudah disempurnakan demi waktu. Jadi kalau ibu bapak membaca Quran tidak faham artinya, baca terjemahnya, insya Allah sudah lebih baik dari waktu ke waktu. Memang ada yang diperbaiki, misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Itu terjemahan lamanya seperti itu. Sekarang dirubah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Karena kalau pemimpin yang dipimpin di atas yaitu laki-laki, yang dipimpin di bawah perempuan. Kalau pelindung ya itu kan fungsional. Ya siapa yang memiliki kelebihan itu akan jadi pemimpin. Kalau suaminya nggak kerja sakit, maka yang menjadi pemimpin rumah tangga perempuan kan. Ketika Nabi di Mekah, yang memimpin rumah tangga siapa? Khadijah kan. Karena Nabi Muhammad itu stafnya, anak buahnya kan, Khadijah pada waktu itu. Dan memang yang mau memberikan belanja seluruh karyawannya itu adalah Khadijah karena dia orang kaya. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, yang kepala rumah tangga adalah Nabi. Kenapa? Istrinya lebih dari satu dan memang dia kapasitasnya sudah layak untuk menjadi pemimpin rumah tangga pada waktu itu. Jadi saya kira begitu. Baik Prof. Selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana Al-Quran ini memandang peran perempuan dan juga bagaimana ajaran-ajarannya relevan dengan isu-isu perempuan masa kini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hazanah Islam. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.